Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reda Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 51. Cerita dimulai saat mendengar Yang Muk yang memintanya untuk melakukan serangan. Wonwi kembali berpikir, sekarang aku benar-benar tidak tahu apa niatnya yang sebenarnya. Apakah dia mengujiku? Dia sangatlah hebat sehingga di hadapannya aku terlihat hanya seperti anak kecil meskipun aku telah membuka dantian tengahku. Bahkan aku sama sekali tidak memiliki celah untuk menyerangnya. Apakah mungkin aku bisa menyerangnya jika aku menggunakan golden body dan juga benang perak? Sekuat apapun aku memikirkannya, namun tetap saja aku tidak akan bisa melawannya. Kemudian Yang Muk menghentakkan salah satu dari kakinya ke atas lantai. Dan setelah terangkatnya sebuah papan, ia pun langsung memotong papan itu menjadi potongan yang kecil hanya dengan menggunakan tangan kosong. Yang Muk berkata, "Yang aku lihat kau terlalu banyak berpikir, jadi sebaiknya berusahalah untuk menyerangku sekuat tenaga." Melihat potongan kayu itu, Wonwi bergumam, apakah dia benar-benar akan melawanku hanya dengan menggunakan kayu itu? Dia mungkin adalah master bela diri tertinggi, namun bilah pedang surga selatan terbuat dari campuran besi dingin. Iron berkata, Master Ho Jangdai dulunya pernah mengatakan bahwa senjata tidak akan berarti apapun di hadapan seorang seniman bela diri sehebat dirinya yang telah mencapai ranah puncak. Mendengar perkataan Iron, Wonwi pun langsung bersiap dengan menggunakan teknik berpedang terbaiknya untuk melawan seseorang yang ada di hadapannya. Aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain, tetapi hanya ini satu-satunya jalan keluar untuk bisa melewati ujian orang itu. Meskipun sebenarnya aku tidak yakin kalau itu adalah jalan keluarnya. Melihat kekuatan yang dipancarkan oleh Wonwi, Yang Muk langsung tersenyum tipis. Ia berkata, ternyata kau sudah bisa mengeluarkan energi bawaanmu dengan setajam itu pada usia yang masih semuda ini. Wonwi berpikir, aku tidak tahu apakah itu adalah pujian ataukah tidak. Tetapi aku bukanlah tandingannya dari segi energi bawaan dan juga penggunaan teknik. Jadi yang harus aku lakukan adalah untuk menggunakan teknik terkuatku sejak dari awal. Wonwi pun langsung menggunakan teknik tusukan kepada Yang Muk, yang mana di saat itu angin tornado yang dikeluarkan oleh kekuatan teknik Wonwi telah melaju bagaikan badai yang liar. Menghadapi serangan Wonwi yang begitu kuat, Yang Muk hanya bersikap santai sambil mengacungkan bilah kayunya. Terlihat badai angin yang dikeluarkan oleh pedang Wonwi telah berputar ke arah kanan. Akan tetapi dengan begitu mudahnya Yang Muk menahan serangan Wonwi hanya dengan menggunakan bilah kayunya. Wonwi bergumam, sepertinya dia sama sekali tidak berniat untuk menghindarinya. Namun ketika teknik ini telah mendekat kepadanya, maka kayu di tangannya langsung bergerak begitu saja. Dia dengan begitu mudahnya mengubah arah angin badai ini hanya dengan sebatang kayu. Jika terus saja seperti ini, maka tanganku akan berputar ke arah yang salah. Dia telah melakukannya dengan kayu itu, bahkan tanpa harus menyentuh pedangku. Pria ini bahkan jauh lebih unggul dari yang aku perkirakan di dalam segala hal. Dia adalah monster yang batasnya sama sekali tidak bisa kupahami. Rasanya aku telah menyaksikan sebuah keajaiban yang terjadi di depan mataku. Namun tiba-tiba saja Wonwi menyadari akan sesuatu. Ia berpikir, jika dia telah mengubah seranganku ke arah yang berlawanan, itu berarti aku juga akan bisa melakukan hal yang sama. Di saat itu, dengan sekuat tenaga, Wonwi langsung memutar tangannya untuk membalik dan juga mengubah serangannya ke arah yang berlawanan. Lalu setelah ia terlepas dari tekanan yang diberikan oleh Yang Muk, Wonwi langsung berlari untuk melakukan tusukan dengan menggunakan kekuatan yang telah ia gandakan. Namun lagi dan lagi Yang Muk dengan begitu mudahnya menghentikan pergerakan Wonwi hanya dengan menggunakan bilah kayunya. Bahkan tanpa Wonwi sadari, ia pun langsung terlempar ke belakang yang seakan-akan kalau serangannya telah memantul kepadanya. Wonwi bergumam, awalnya aku berpikir kalau ini akan berhasil karena sensasi yang kurasakan pada ujung pedangku begitu luar biasa. Rasanya tubuhku benar-benar akan hancur. Dengan menggunakan sebuah teknik yang terbalik untuk menggandakan kekuatan dari pedang pemusnah, hal itu sama sekali tidak berhasil terhadap orang itu.
Aku bahkan tidak bisa menghancurkan tongkat kayunya dengan menggunakan teknik itu. Meskipun pada permukaan tongkatnya ada begitu banyak bekas pedangku, namun semua itu sama sekali tidak ada artinya. Yang Muk berkata, teknik yang kau lakukan cukuplah bagus untuk sebuah serangan. Tetapi mari kita lihat bagaimana kokohnya pertahananmu. Banyak berpikir seperti yang kau lakukan memang bisa untuk menjadi sebuah keuntungan, tetapi hal itu juga akan bisa menjadi sebuah kerugian. Aku yakin kalau gurumu telah mengajarimu akan hal itu. Setelah Yang Muk mengatakan itu, tongkat kayunya telah bergerak dengan sangat cepat yang mengarah kepada kepala Wonwi. Sambil menghindari serangan itu, Wonwi bergumam, "Aku pikir dia tidak dapat mencapaiku karena kami memiliki sebuah jarak yang cukup jauh. Namun ternyata aku salah. Dia bergerak bagaikan kilat untuk mengejarku hanya dengan menggunakan kayu itu." Wonwi sama sekali tidak bisa berbuat banyak karena tekanan yang diberikan oleh Yang Muk. Di saat itu, Wonwi berpikir untuk melakukan sebuah serangan balik dengan menggunakan Luminostar yang sudah ia kembangkan. Akan tetapi, Wonwi sangatlah terkejut ketika tarian pedang Luminostar dengan begitu mudahnya diblokir hanya dengan menggunakan sebilah kayu. Apa yang telah terjadi? Teknik yang kugunakan adalah Luminostar yang sudah kutingkatkan pada tahap berikutnya. Namun orang ini telah menemukan kekurangannya dalam waktu yang sesingkat ini. Bahkan ia juga telah menghentikanku hanya dengan 3 kali tusukan saja. Sambil mengacungkan bilah kayunya, Yang Muk berkata, "Sekarang kau sudah mati 1 kali, jadi mari kita coba lagi." Lalu Yang Muk memberikan sebuah tepukan kepada tubuh Wonwi, namun tepukan itu mampu membuat Wonwi langsung terdorong ke belakang sehingga membuat jarak di antara mereka berdua. Wonwi kembali berpikir, sejak dari awal orang itu sama sekali tidak ada niatan untuk membunuhku. Apakah ini hanyalah sebuah ujian? Tetapi kenapa dan siapa dia sebenarnya? Namun Wonwi begitu terkejut saat ia menyadari ketika Yang Muk yang mengangkat bilah kayu itu ke arah atas. Itu adalah sebuah teknik yang sangat familiar bagi Wonwi. Wonwi berkata, "Aku sudah pernah melihat gerakan itu bahkan sampai puluhan kali. Dan ini adalah sebuah teknik yang disebut sebagai jalur besar pedang keheningan. Hanya ada 1 orang di dunia ini yang mampu menggunakan teknik itu. Dan dia adalah seorang seniman bela diri yang telah mencapai tingkat tertinggi dari ilmu berpedang yang sama sekali tidak bisa dipahami. Dia adalah pemimpin aliansi Murim yang disebut sebagai pedang tertinggi tak terbatas Big Yang Muk. Konon dikatakan bahwa seniman bela diri yang cukup terampil akan mampu menggunakan teknik berpedang tanpa harus melangkahkan kedua kaki. Namun yang dilakukan hanyalah dengan mengikuti jalur pedang, dan kami menyebut hal itu sebagai esensi dari pedang. Itulah yang terjadi saat ini. Aku sudah memastikan untuk menghilangkan bagian teknik yang paling mudah untuk dikenali. Jadi aku yakin kalau bocah ini tidak akan bisa mengenaliku." Wonwi bergumam, "Aku yakin kalau dia akan berpikir seperti itu. Tetapi sayangnya sudah puluhan kali aku melihat teknik berpedang ini. Bahkan teknik ini sudah terukir dengan sangat jelas di dalam kepalaku. Aku tahu kemana pedangnya akan mengarah, namun di mana aku harus memulai menyerangnya. Aku tidak boleh membuatnya mengetahui kalau aku sudah mengenali teknik itu. Aku harus berusaha untuk memikirkan bagaimana caranya memanfaatkan situasi ini karena hanya inilah keunggulan yang aku miliki." Lalu Wonwi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yang Muk bahwa berpikir sebanyak mungkin bisa saja menjadi keunggulan atau bahkan menjadi sebuah kerugian. Di saat itulah Wonwi bergumam kalau ia harus mengikuti kehendak tubuhnya dan tidak berpikir dengan terlalu banyak. Wonwi pun langsung berlari untuk melakukan serangan kepada Yang Muk dan percaya dengan dirinya sendiri. Melihat pergerakan Wonwi, Yang Muk berkata, "Apakah kau berpikir untuk menyerangku dari arah depan? Aku rasa kalau itu adalah keputusan yang terburu-buru." Tetapi di saat itu Wonwi mampu menghindari tebasan kayu yang dilancarkan oleh Yang Muk kepadanya. Terlihat kemanapun Yang Muk mengarahkan bilah kayunya, namun tidak ada satupun dari serangannya yang berhasil mengenai tubuh Wonwi. Yang Muk berkata, "Bocah ini sama sekali tidak ragu di dalam pergerakannya. Itu berarti kalau dia telah bertindak dengan mengikuti semua saranku. Aku bisa tahu kalau bocah ini telah berpikir secukupnya hanya dengan melihat tatapan matanya dan juga gerakan yang telah ia buat." Di saat itu, Wonwi telah menebaskan bilah pedangnya untuk memberikan tekanan kepada sang pemimpin aliansi Murim. Namun, dengan sangat cepat, Yang Muk menghentikan laju pedang Wonwi hanya dengan menggunakan kedua jarinya.
Karena Wonwi sudah mengetahui kalau Yang Muk akan menghentikan bilah pedangnya, ia pun langsung melompat untuk memberikan sebuah tendangan di wajahnya. Tetapi Wonwi juga merasakan kalau Yang Muk akan melakukan serangan balik dengan menggunakan bilah kayunya itu. Lalu Wonwi pun langsung melompat ke arah atas untuk menghindari sebuah serangan yang tertuju kepada titik butanya. Ketika Wonwi telah berada di udara, yang dilakukan oleh Yang Muk hanyalah memperhatikan bagaimana pergerakan Wonwi. Di saat itulah tanpa keraguan sedikit pun Wonwi langsung menggunakan teknik kelima berpedang Luminostar yang dinamakan sebagai tebasan pembelah meteor. Itu adalah teknik terbaik yang bisa dilakukan oleh Wonwi. Wonwi mencoba melakukan yang terbaik untuk bisa memberikan tekanan kepada seseorang yang sangat mustahil untuk bisa ia kalahkan di saat itu. Wonwi menyadari kalau tebasannya telah mampu memotong bilah kayu yang digunakan oleh Yang Muk untuk mengujinya. Akan tetapi, Wonwi sangatlah terkejut karena lagi dan lagi tebasan pedangnya masih mampu dihentikan oleh Yang Muk hanya dengan menggunakan kedua jarinya saja. Yang Muk berkata, yang kau lakukan sangatlah benar karena memang seperti itulah seharusnya bilah pedang diayunkan. Wonwi bergumam, bagaimana mungkin orang ini bisa menghentikannya? Aku bahkan menyebut teknik ini sebagai serangan tebasan pedang terbaikku. Namun dia masih bisa menghentikannya hanya dengan jari-jarinya. Ketika Wonwi sedang terpaku dengan pikirannya, Yang Muk langsung menaruhkan kedua jarinya tepat di atas kening Wonwi sehingga membuat pandangannya menjadi sangatlah gelap. Sambil berjalan meninggalkan Wonwi yang tersungkur di atas lantai, Yang Muk berkata, "Ho Jangdai, kau sudah melatih anak muridmu dengan sangat baik." Kemudian di tengah gelap gulita malam itu, ia pun berjalan meninggalkan pandai besi itu hanya seorang diri. Namun tidak lama kemudian terlihat dua orang laki-laki berjubah hitam dan juga mengenakan topi bambu telah berjalan mengikutinya. Lalu Yang Muk berkata, pengrajin pedang itu telah menghilang, jadi carilah beberapa informasi siapa yang telah berkunjung ke tempat ini. Akan tetapi orang itu begitu terkejut ketika ia melihat bahwa tangan sang pemimpin telah meneteskan darah. Ia pun bertanya apa yang terjadi kepada sang pemimpin sampai-sampai tangannya telah berdarah. Ia berpikir untuk menumpahkan darah dari salah satu 8 seniman bela diri terkuat di dunia bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh meskipun hal itu hanyalah goresan kecil. Sambil tertawa tipis Yang Muk berkata, aku hanya bermaksud untuk memberinya sebuah pelajaran. Tetapi karena situasinya begitu asik, aku malah mengajarinya sampai terlalu banyak sehingga ia mampu memberikan goresan luka ini. Melihat penjaganya yang begitu kesal, Yang Muk kembali berkata, kau tidak usah mengkhawatirkan akan hal itu, tetapi menurutmu siapa yang akan memenangi kompetisi ini? Penjaga itu mengatakan kalau yang memenangi kompetisi itu sudah pasti adalah seorang murid yang diajari secara langsung oleh sang pemimpin sekte Wudang. Yang Muk kembali berkata, bagaimana kalau aku mengatakan bahwa hasilnya saat ini tidak bisa ditebak lagi? Mungkin saja bocah itu akan berusaha lebih keras agar bisa memenangi kompetisi itu karena aku telah melihat seorang lawan yang akan bisa mengalahkannya. Beberapa saat kemudian, Wonwi pun membuka matanya secara perlahan ketika Zhao Sungwon yang memanggilnya berkali-kali. Zhao Sungwon bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Sambil menahan rasa sakit di kepalanya, Wonwi pun bertanya sudah berapa lama ia tidak sadarkan diri. Zhao Sungwon mengatakan kalau dia sama sekali tidak tahu sudah berapa lama mereka tidak sadarkan diri. Di sampingnya, Sodam mengatakan kalau mereka tidak sadarkan diri kurang lebih sekitar setengah jam. Mendengar itu, Wonwi pun bergumam, melihat Zhao Sungwon yang sudah sadarkan diri, aku rasa sang pemimpin aliansi Murim tidak memiliki niat yang buruk terhadap kami berdua. Tetapi aku masih bertanya-tanya mengapa sang pemimpin aliansi Murim telah mengujiku terlebih dahulu sebelum dia pergi. Apa sebenarnya yang ia pikirkan? Jika aku pikir lagi, dia telah memeriksa pandai besi itu hanya seorang diri. Dan itu artinya kalau dia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi di dalam sana. Pandai besi itu tidak mungkin telah menghilang dengan sendirinya. Dan juga hal itu bukanlah perbuatan sang pemimpin aliansi Murim. Aku yakin kalau ini adalah perbuatan orang lain dan dia telah mengetahui tentang keberadaan semua tiruan pedang dari sang pemimpin aliansi Murim. Dengan mengesampingkan diriku, pandai besi dan juga sang pemimpin, maka satu-satunya orang yang telah melihat tiruan pedang itu di dalam pandai besi adalah Yeub, murid kedua dari Bloodstar kelima.
Lalu orang yang paling berkemungkinan menjadi dalang di dalam masalah ini sudah pasti adalah Yehyang, karena hanya dialah yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Namun mereka berdua langsung menghentikan langkah kaki mereka setelah melihat Mayung yang berjalan dengan seseorang yang menggunakan topi bambu. Akan tetapi mereka berdua sangatlah terkejut setelah menyadari bahwa orang bertopi itu adalah Yehyang. Wonwi pun bertanya-tanya mengapa Yehyang berada di tempat ini bahkan tanpa menggunakan topeng penyamaran untuk menutupi identitasnya, dan juga mengapa Mayung telah berada bersamanya. Cerita berpindah pada 1 jam yang lalu. Terlihat sebuah restoran yang berada pada wilayah Aliansi Murim. Restoran itu begitu ramai karena dikunjungi oleh orang-orang yang ingin menikmati hidangan makanan yang telah disediakan di dalam sana. Di dalam sana, Mayung telah berdiri untuk menunggu kedatangan Wonwi dan juga Jo Sungwon karena mereka telah berjanji untuk makan bersama setelah kembali dari Pandai Besi. Namun, Mayung menyadari kalau dia telah diawasi oleh orang-orang yang berada di dalam restoran itu. Mayung pun bertanya-tanya mengapa orang-orang itu telah mengawasinya sejak dari tadi. Bahkan mereka telah menatapnya dengan tatapan mata yang sangat mengintimidasi. Ia pun mencoba untuk memastikan apakah topengnya baik-baik saja, sampai-sampai semua orang telah memandangnya dengan tatapan mata yang seperti itu. Karena Mayung merasa tidak nyaman dengan tatapan mereka, ia pun langsung naik ke lantai 2 dan menunggu di atas sana. Namun ketika Mayung telah sampai di lantai 2, ia pun begitu terkejut dengan suasana yang ada di atas sana. Mayung pun bergumam, ada begitu banyak orang-orang yang berada di atas sini, namun entah kenapa situasinya sangatlah sunyi. Tetapi hal ini bukanlah suasana yang biasanya terjadi kepada sebuah restoran. Lalu di tengah keheningan itu, Mayung telah melihat seorang pria yang sedang menikmati makanannya dengan begitu santai. Di saat itulah Mayung menyadari kalau pria itu adalah Yehyang yang sedang menggunakan sebuah topeng penyamaran. Mayung pun langsung pergi menuju Yehyang dan duduk di mejanya. Di saat itulah semua orang yang ada di sana langsung mengacungkan bilah pedang mereka kepada leher Mayung. Mengetahui kalau ada seorang tamu yang telah duduk di mejanya, Yehyang pun mengangkat tangan kirinya dan meminta kepada pasukannya untuk menurunkan pedang mereka. Dengan tatapan mata yang tajam, Yehyang berkata, "Aku tahu kalau kau adalah bawahan Wonwi. Aku tidak menyangka kalau kau bisa senekat ini untuk datang menemuiku." Mayung pun menanggapinya dengan santai. Ia berkata, "Bisakah kuanggap kalau kau adalah wanita itu, seorang wanita jalang yang selalu saja terobsesi kepada Wonwi?" Mendengar perkataan Mayung, salah satu dari penjaganya langsung mengayunkan bilah pedangnya untuk memotong kepala Mayung. Akan tetapi, ia langsung terdiam ketika mendengar Yehyang yang memintanya untuk duduk. Orang itu berkata, "Wahai nona muda, bajingan ini memang pantas untuk mati karena dia telah menghinamu." Namun Yehyang langsung menatapnya dengan tatapan mata yang tajam sembari mengatakan, "Jika kau tidak ingin duduk, maka aku yang akan membunuhmu." Mau tidak mau, mereka pun meminta maaf kepada Yehyang dan langsung meninggalkan tempat itu. Kemudian Yehyang bertanya kepada Mayung bagaimana ia bisa mengenalinya. Mayung pun berkata, "Hidungku sangatlah sensitif, jadi aroma yang semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa tercium dari tubuh seorang laki-laki. Aroma ini sangatlah intim untuk seorang laki-laki, jadi sudah pasti kalau laki-laki tidak akan pernah memakainya. Lagi pula, aroma ini sama sekali tidak akan bisa menutupi bau darah dari tubuhmu itu." Karena identitasnya telah diketahui, Yehyang langsung tertawa sembari membuka topeng penyamarannya itu. Saat mendengar Mayung yang bertanya mengapa Yehyang membuka penyamarannya, Yehyang pun berkata, "Tidak ada gunanya untuk menyamar lagi saat kau sudah mengetahui identitasku. Lagi pula, aku masih memiliki begitu banyak penyamaran yang lainnya. Tetapi jika aku boleh jujur, aku juga tidak benci dengan topeng penyamaran yang telah kau gunakan di saat ini." Setelah mengatakan itu, Yehyang langsung melancarkan sebuah serangan tepat mengarah ke wajah Mayung. Yehyang berkata, "Kau memiliki sebuah topeng yang sangat bagus, tetapi aku sangat benci dengan cara memandangmu." Akan tetapi, serangan yang dilancarkan oleh Yehyang masih dengan mudahnya ditahan oleh Mayung hanya dengan menggunakan satu tangan. Bukannya merasa tertekan karena ia telah berada pada wilayah musuh, Mayung pun langsung menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam sembari berkata, "Apa masalahnya kalau aku memandangmu dengan tatapan mata yang seperti ini?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.